I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Baiklah, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan merangkum buku dengan judul The $100 Startup oleh Chris Guillebeau. Saya Zulfa Lady Salama dengan NIM 24OSP153. Saya Salima Tasya dengan NIM 24OSP150. Saya Zahratul Asfiya dengan NIM 24OSP152. Saya Tirta Leo dan NIM 24SP151. Saya Raghav Janavi dengan NIM 24SP149. Selamat menyaksikan. Gambaran umum. Buku ini membahas bagaimana seseorang bisa membangun bisnis kecil yang menguntungkan dengan modal sangat minim, bahkan kurang dari $100. Dengan memanfaatkan keahlian, hobi, dan passion pribadi. Fokusnya bukan pada teori rumit, tapi pada aksi cepat, proyek kecil, dan nilai nyata untuk pelanggan. Baik, selanjutnya adalah prinsip dasar The 100 Startup. Yang pertama, mulai dari apa yang dimiliki atau memanfaatkan skill, hobi, atau pengalaman pribadi tanpa perlu modal besar. Yang kedua, kita fokus pada nilai atau value. Yang ketiga, action lebih penting daripada planning, atau mulai lebih cepat, uji pasar, lalu perbaiki sambil berjalan. Yang keempat, modal kita kecil, tapi dampak yang kita hasilkan itu besar. Yang kelima, kita pahami kebutuhan pelanggan. Yang keenam, penawaran yang jelas dan menarik. Yang ketujuh, adaptif terhadap perubahan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu membangun hubungan dengan pelanggan. Baik, berikutnya kunci sukses 100 Startup. Yang pertama, temukan ide yang menghasilkan. Yang kedua, jangan takut memulai kecil. Yang ketiga, buat produk atau layanan yang dapat dijual. Yang keempat, gunakan passion dan keterampilan. Yang kelima, fokus pada aksi bukan rencana panjang. Yang keenam, bangun hubungan dengan pelanggan. Yang ketujuh, skalakan secara otomatis. Yang kedelapan, ciptakan kebebasan dan fleksibilitas. Selanjutnya yaitu cara memulai bisnis. Yang pertama, kita bisa identifikasi skill dan passion. Yang kedua yaitu temukan masalah yang bisa diselesaikan, buat penawaran yang jelas, luncurkan cepat, uji pasar dan perbaiki. Dan terakhir yaitu kita fokus pada pemasukan pertama. Selanjutnya, model bisnis. Yang pertama, bisnis mikro dengan modal kecil. Yang kedua, bisnis berdasarkan passion dan keterampilan. Ketiga, bisnis berbasis jasa atau produk digital. Keempat, bisnis yang bisa dijalankan secara fleksibel. Kelima, skalabilitas sederhana. Baik, kita membahas contoh kasus. Contoh orang yang mulai dari modal kurang dari $100. Pertama, penulis lepas, kemudian fotografer, kemudian pengrajin, jasa reparasi, pendidik online, dan pendapatan kecil, kemudian berkembang menjadi bisnis berkelanjutan. Baik, pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama, yaitu kesuksesan bisa dimulai dari ide sederhana dan modal kecil. Yang kedua, kita fokus pada apa yang kita mau bayar, bukan sekedar hobi. Yang ketiga, passion dan keterampilan pribadi bisa dijadikan sumber penghasilan. Yang keempat, jangan menunggu rencana sempurna, tetapi mulailah dari aksi yang kecil. Yang kelima, pelanggan yang puas lebih berharga daripada promosi yang besar-besaran. Yang keenam, skalakan bisnis secara sederhana tanpa menambah kompleksitas. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, tujuan bisnis adalah kebebasan finansial dan fleksibilitas. Selanjutnya rangkumannya,
Buku ini menunjukkan bahwa siapapun bisa memulai bisnis dengan modal kecil, ide sederhana dan fokus pada apa yang mau dibayar. Kesuksesan tidak selalu memerlukan rencana besar atau investasi besar, tetapi lebih pada atur nyata, memanfaatkan passion dan keterampilan pribadi, serta membangun hubungan baik dengan pelanggan. Intinya, dengan kreativitas, keberanian, dan pendekatan yang praktis, seseorang dapat menciptakan sumber penghasilan yang memberi kebebasan finansial dan fleksibilitas hidup. Sekian rangkuman yang dapat kami sampaikan dari